Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar di tema 6, cita-citaku, subtema 3, pembelajaran 5. Pernahkah kamu mendengar kisah seorang yang hampir gagal dalam meraih cita-citanya? Simaklah cerita berikut ini lalu ambil nilai-nilai penting yang ada di dalamnya. Dengan judul Meraih Cita-Cita Walau Nyaris Putus Asa. Tawa riang dan teriakan lantang datang dari pemilik kaki-kaki kecil yang menyepak bola kaki di tanah lapang di sebuah kecamatan bernama Ledok Ombo. Langit mulai berwarna jingga, awan kelam pertanda siang telah berganti malam. Pemilik kaki kecil itu pun kembali ke rumah berkumpul dalam hangatnya keluarga dan sejuknya udara desa. Kini kaki-kaki kecil itu telah menjadi kaki-kaki yang kokoh dan lincah, menari di atas rumput hijau stadion besar. Pemilik kaki-kaki kecil itu adalah Bayu Gatra Sanggiawan. Pemuda ini lahir pada tanggal 12 November 1991 di Kecamatan Ledok Ombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ia lama ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Pada tahun 2005, Bayu bergabung dengan tim kebanggaan warga Jember, yaitu Persit Jember. Setiap hari, ia berjuang menghabiskan waktu 45 menit untuk menuju tempat latihan dari rumahnya yang jaraknya cukup jauh. Ia rajin berlatih dan menunjukkan prestasi yang gemilang. Dari Persit Jember, Bayu pindah ke Persikap Pasuruan. Sebelum akhirnya dia berhasil masuk tim PON atau Pekan Olahraga Nasional Jawa Timur untuk berlomba di PON 2012 di Riau. Akan tetapi kemudian ia mengalami cedera lutut parah saat prestasinya sedang gemilang. Cedera itu hampir membuatnya putus asa hingga ingin berhenti bermain bola. Namun, doa dan dukungan dari keluarga membuatnya tetap bersemangat. Ia melakukan operasi agar dapat berlari kembali di lapangan rumput. Setelah mulai pulih, ia meningkatkan porsi latihan agar untuk mengejar ketinggalannya. Kerja keras dan kegigihannya membuahkan hasil. Bayu pun kembali tampil hebat di lapangan hingga membawa timnya menjadi juara. Dari bacaan tersebut, kita bisa mengetahui tokoh utama adalah Bayu Gatra Sanggiawan dari Kabupaten Jember. Kemudian, untuk selanjutnya, kita menjawab pertanyaan berikut ini. Cita-cita Bayu adalah ingin menjadi pemain sepak bola. Halangan yang dihadapi, tempat latihan yang jauh dari rumah, kemudian dia juga mengalami cedera lutut yang membuatnya hampir putus asa. Sikap yang dimiliki yaitu pekerja keras, usaha yang dilakukan mengobati cedera yang dideritanya, dan kemudian menambah porsi latihan. Apa kesimpulanmu terhadap usaha Bayu untuk meraih cita-citanya? Untuk mewujudkan cita-citanya, Bayu tetap terus berlatih meskipun mengalami cedera pada lututnya. Dan Bayu memiliki sikap tidak mudah putus asa. Kemudian kita menuju ke keberagaman agama yang ada di Indonesia. Seperti yang terlihat, ini adalah tempat ibadah umat Islam, kegiatan keagamaan, tempat ibadah umat Islam digunakan untuk sholat berjamaah 5 waktu, untuk masjid sholat Jumat, bisa juga untuk pengajian, kemudian pendidikan Taman Al-Quran, dan lain-lain. Ini adalah tempat ibadah umat Kristen, umat Nasrani,
Kegiatan yang dilakukan adalah Paskah, Natal, Angkat Sidi, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan lain-lain. Tempat ibadah umat Buddha, kegiatannya seperti contoh puja bakti, meditasi, perayaan hari raya keagamaan, dan lain-lain. Ini adalah tempat ibadah umat Hindu, digunakan untuk kegiatan puja Tri Sandhya, puja Surya Sewana, Yajna, perayaan Purnama, dan Tilem. Tempat ibadah umat Konghucu digunakan untuk Imlek, Cap Gomeh, ritual Sangsing, sembahyang arwah umum. Dengan melihat gambar-gambar tadi, tulislah kesimpulanmu di bawah ini. Perbedaan agama adalah perbedaan keyakinan dan cara pandang seseorang terhadap Tuhannya. Namun setiap agama yang ada harus saling toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Karena kita hidup di Indonesia dan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Dengan penjelasan tadi, kalian silakan mengerjakan Bu Pena halaman 82, muatan PPKN nomor 1 sampai 5. Ini nanti digunakan sebagai tugas untuk kalian. Kita akan melanjutkan ke materi mendeklamasikan puisi. Beberapa hal penting yang perlu kita pahami yaitu mengetahui isi puisi, tanda jeda, intonasi, lafal, tempo, irama, hingga mimik wajah. Langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Saat mendeklamasikan puisi, kita tentu menginginkan agar pendengar dapat memahami isi puisi dengan baik. Mendeklamasikan puisi berarti membacakan puisi yang disertai dengan gerak dan mimik yang sesuai. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat mendeklamasikan puisi. Yang pertama, kita harus menyapa penonton, kemudian menyebutkan judul dan nama pengarang. Yang ketiga, jangan menundukkan kepala saat mendeklamasikan puisi. Yang keempat, bacalah puisi dengan lafal yang jelas. Yang kelima, bacalah puisi dengan suasana yang digambarkan dalam puisi tersebut. Yang keenam, puisi yang dideklamasikan sebaiknya dihafalkan, sehingga tidak perlu membawa teks. Dan yang ketujuh, jangan lupa ucapkan salam penutup kepada penonton. Menggunakan tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Agar isi puisi dapat tersampaikan ke pendengar dengan baik, kita harus membacanya dengan lantang dan jelas. Waktu untuk mengambil napas disebut jeda. Tanda jeda diperlukan sebagai penanda waktu yang tepat untuk berhenti saat membaca puisi. Beberapa tanda jeda saat membaca puisi. Yang pertama, garis miring tunggal. Artinya, tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti sesaat untuk bernafas. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda koma. Kedua, garis miring ganda. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti agak lama. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda titik. Sedangkan yang ketiga, garis miringnya ada 3, itu tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti lama sekali. Fungsi tanda jeda ini digunakan di akhir puisi. Penekanan saat mendeklamasikan puisi. Mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik dan matang. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Perhatikan penekanan pada bait puisi berikut. Tak ada waktu yang kusia-siakan, tak ada keluh kesah yang kuucapkan. Semangatku hanya menggapai impian, menjadi pahlawan cendekia. Mendidik tunas bangsa, membentuk pribadi yang cerdas dan pantang menyerah, menjadikan kebanggaan untuk Indonesia. Kalimat yang dicetak miring merupakan penekanan dalam puisi.
Fungsinya agar makna puisi ini tersampaikan kepada pendengar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Untuk kesimpulan, mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar dan mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.